Salam kekasih Tuhan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai anak Tuhan, kita sangat membutuhkan yang namanya integritas. Karena integritas sangat membantu kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Integritas membuat kita setia sesaat. Integritas tidak membuat kita menjadi anak Tuhan sesaat. Integritas tidak membuat kita melayani Tuhan sesaat. Integritas tidak membuat kita menjadi orang yang benar sesaat. Tetapi integritas akan membuat kita menjadi orang yang benar sampai akhir hidup. Integritas membuat kita menjadi orang yang melayani Tuhan sampai akhir hidup. Integritas membuat kita menjadi orang yang setia sampai akhir. Di dunia penuh dengan masalah. Untuk itu, mari kita belajar untuk berintegritas. Kita jangan seperti Simon Petrus yang berjanji bahwa nyawa pun dia siap serahkan untuk Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan keadaan di mana Yesus disiksa, dianiaya, saat dia ditanya, dia menyangkal Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia bukan murid, dia bukan salah satu dari mereka, dari murid-murid. Masalah pasti ada di dunia ini, tantangan pasti ada di dunia ini. Tapi anak Tuhan yang berintegritas akan tetap kuat. Keterpurukan tidak akan mampu membuat dia meninggalkan Tuhan. Keterpurukan tidak akan membuat dia menyangkal Tuhan. Tekanan hidup tidak akan membuat dia meninggalkan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam tekanan, dalam keterpurukan, dia tetap berusaha berjalan sesuai kehendak Tuhan, tetap berjalan sesuai kebenaran. Kasih Tuhan, kita belajar dari Yefta. Ketika dia mau pergi berperang dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Ketika dia mau pergi berperang melawan Bani Amon, di situ dia berjanji bahwa Tuhan, jika saya menang, Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan saya kembali, saya akan mempersembahkan apapun yang keluar dari pintu rumah saya sebagai korban bakaran. Dan ketika dia menang, pulang datang anaknya, anak putri, anak satu-satunya keluar menyambut dia dengan rebana dan tari-tarian. Dan dia menempati janjinya, dia mau mengorbankan anaknya, bukan mempersembahkan untuk melayani Tuhan, tapi dia mempersembahkan menjadi korban bakaran. Dia setia dengan janjinya. Mungkin kita pernah mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita pernah mengatakan kita mau melayani Tuhan, kita pernah mengatakan bahwa saya mau ikut Tuhan. Tapi apa kita bisa tetap setia sampai akhir? Mungkin sebelum kerja kita pernah mengatakan hal itu, saya mau hidup di dalam Tuhan. Tapi saat kerja, apa kita masih bisa mempertahankan kehidupan kita dalam Tuhan? Atau justru kita terpengaruh dengan teman-teman kerja kita? Kita terpengaruh dengan lingkungan pergaulan kita? Kita terpengaruh dengan keluarga kita yang mungkin belum hidup dalam Tuhan? Dan kita mulai tidak hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita mulai menyangkal Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mungkin sebelum kuliah kita setia dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi apakah setelah kuliah, apa kita masih tetap mempermuliakan nama Tuhan, masih hidup sesuai kehendak Tuhan? Atau kita terpengaruh dengan teman-teman kuliah kita, dan akhirnya kita tidak lagi hidup dalam Tuhan, tidak lagi hidup mempermuliakan nama Tuhan? Kebenaran menjadi nomor 2, teman menjadi nomor 1. Atau mungkin saja keinginan kita mempengaruhi kita. Ketika kita mulai menginginkan hal yang besar, keindahannya dunia ini, kita mulai abaikan keindahan Tuhan. Ketika kita melihat dunia yang semakin wow, tawaran-tawaran yang begitu menakjubkan, kita mulai mengabaikan kasih Tuhan yang begitu dahsyat, tawaran Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Kekasih Tuhan, marilah kita menjadi orang yang berintegritas. Integritas mampu membuat kita tetap setia sampai akhir. Integritas membuat kita menjadi orang yang menang.
Orang yang berintegritas, dia mampu mengalahkan salah. Orang yang berintegritas, dia mampu mempengaruhi lingkungan sekitar, bukan lingkungan sekitar yang mempengaruhi dia. Dia mampu membawa keluarganya untuk hidup dalam Tuhan. Dia mampu membawa teman-temannya untuk hidup dalam Tuhan. Dia mampu membawa orang-orang di sekitarnya untuk hidup dalam Tuhan. Dia mampu membuat lingkungan yang tidak rohani menjadi rohani. Bukan lingkungan yang tidak rohani membuat dia mempengaruhi dia menjadi tidak rohani. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus yang ada dalam diri kita adalah pribadi yang hebat, pribadi yang dahsyat, pribadi yang telah menang atas maut dan dosa, pribadi yang telah melewati penderitaan yang begitu besar. Dan saat ini kita anak-anak yang ada dalam dia adalah pribadi yang menang. Jangan membiarkan dunia ini mengalahkan kita, dosa mengalahkan kita. Jangan membiarkan kekhawatiran itu lebih besar. Tapi mari kita punya iman yang teguh di dalam kebenaran dalam Yesus. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang telah menang atas dosa dan maut. Telah ada dalam kerajaan surga. Tetap semangat kekasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Janjinya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semangat. God bless.